Kesempatan kali ini saya mau sharing. Kemarin saya kedapatan Suzuki GSX. Nah, masalahnya itu di bagian cakram depan atau rem depan. Jadi ketika tuas rem ini dipencet kayak gini, dia rasanya enteng atau blong gitu ya. Nah, langkah awal yang perlu kita cek adalah kita cek dulu bagian kampas cakramnya. Di bagian kampas cakram ini apabila masih tebal, kita cek lagi di bagian minyak rem, dan juga kita cek bagian seal master rem, dia di dalam sini letaknya. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu tang klip, minyak rem, kunci 8T dan 10T, kemudian mata ketok lancip atau PH1, dan kunci pas ring ukuran 8 mili serta selang. Pertama kita buka dulu ya bagian tutup master rem ini. Kita cek apakah minyaknya masih penuh, dan jangan lupa kita kasih alas. Ini kemarin saya alasi karung karena mau cari kain, nggak ada kain kemarin. Minyak rem ini sangat bahaya ya, kalau kena bodi bisa lecet bodinya karena dia panas. Nah, ini ya kelihatan minyak remnya masih penuh, artinya tidak ada kebocoran di tempat lain. Nah, tetapi kenapa blong seperti ini? Nah, sekarang kita cek dulu bagian master remnya. Kita buka dulu bagian master remnya pakai kunci 10T ini saya buka. Untuk Suzuki GSX ini beda sama motor lain ya. Model apanya ini? Model master remnya itu pisah dia. Jadi di luarnya ini ada pendorongnya lagi, dan di dalamnya ada master remnya lagi. Jadi dia khusus ya. Nah, kita buka dulu bagian dalamnya pakai tang klip. Hati-hati ya, nanti biasanya itu dia keluar cairan atau keluar minyak remnya. Nah, ini sepinya atau tang klip atau snap ring, namanya banyak pokoknya nih. Jangan lupa kita wadahi ya, kita kasih wadah kayak gini biar minyak remnya nggak kemana-mana, dan kita keluarkan semua minyak remnya. Ini minyak remnya sangat kotor sekali ya, kita bersihkan dulu nanti semuanya. Dan di dalam sini tuh ada kayak apa ya, penahan lubang gitu ya, kayak pelindung lah, pelindung lubang. Kita bersihkan pakai air sabun, kita cuci, kita kuasi. Pokoknya di dalam sini kerak-keraknya itu kalau bisa kita bersihkan semua ya. Ini keraknya saya kerok-kerok pakai apa ini namanya, besi yang saya gepengin, supaya nanti kalau kita pasang seal master rem ya, dia bersih. Dan saya juga semprot pakai carbo cleaner ya, supaya hasilnya bersih benar-benar maksimal. Nah, di dalam sini perlu kita perhatikan ya, ada 2 buah lubang. Ini jangan sampai buntu ya, perlu kita semprot. Biasanya saya semprot kompresor juga ya, dan biasanya juga saya senteri malah biar kelihatan lubangnya. Ini kan ada 2 buah lubang ya, ada yang besar dan juga ada lubang kecil. Nah, dua-duanya ini harus apa ya, harus bolong semua ya. Dan juga untuk ini rumah master remnya ini, kalau bisa kita bersihkan pakai obeng kayak gini ya, kita gosok-gosok pakai obeng yang dibungkus kain supaya nggak lecet ya. Nah, ini adalah master remnya yang lama ya. Kayaknya ini udah imitasi, bukan bawaannya nih. Bahannya beda soalnya. Dan ini master rem ya, ini orangnya beli sendiri, harganya itu sekitar 100 ribuan lebih, 110 entah 120 ya. Ini buatan India kalau nggak salah. Nah, kita semprot juga nih penutup lubangnya nih. Nih kita pasang dulu ya.
nanti lupa, nggak ada yang jual nih soalnya. Kemudian kita buka dulu master remnya, kita samakan apakah benar, dan ternyata ini benar, ini ori barangnya ya. Terlihat dari segi kualitas bahan dan juga kode-kodenya semua menunjukkan ke originalitasnya. Nah, ini yang lama. Nah, di sini ya kelihatan ini ada kayak luka sobek gitu ya. Mungkin nih bahannya jelek yang lama ini, makanya sampai sobek kayak gini. Nah, karena sobek inilah yang menyebabkan rem jadi kosong atau blong ya, karena seal master rem ini nggak bisa memompa dengan sempurna, jadi terjadi kebocoran di master remnya ini yang menyebabkan angin bisa masuk ke dalam seal master rem ini. Kalau ori kayak gini ya, pisah-pisah dia barangnya, per pisah, klip pisah, master rem pisah. Pertama kita pasang dulu nih yang master rem dalamnya nih, kita olesi pakai minyak rem biar licin dia ya. Kalau kita kasih oli biasanya dia malah ngembang hasilnya, kalau harusnya minyak rem kayak gini ya. Jadi pasangnya itu kita dorong kayak gini, dan pastikan dia pergerakannya lancar ya, maju mundurnya lancar. Dan biasanya saya nggak kunci dulu ya, nggak saya langsung kunci pakai pengunci atau snap ringnya itu. Jadi saya biarkan seperti ini dulu, dan saya isi dulu pakai minyak rem di atasnya. Nah, supaya apa seperti ini, supaya mempercepat proses apa itu blending, atau biar dia tuh cepat padat gitu. Nah, remnya cepat padat, nggak kebanyakan ngompa ntar. Nah, seperti ini ya, kita tinggal pompa, jadi dia cepat padat kalau kayak gini, karena anginnya cepat keluar, karena ini kan belum kekunci klipnya. Nah, kita pompa kayak gini. Nanti kalau udah dirasa agak padat, baru kita kasih snap ring atau klip ini ya, kita pasang. Pasangnya ini harus hati-hati ya, karena rawan rawan lepas. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada kayak parit gitu ya, jadi dia pas di paritnya kayak ada garis gitu. Nah, kayak ada, pokoknya dia ada jalannya sendiri lah ini. Jadi kalau udah pas dia nggak mungkin keluar kalau nggak patah. Nah, kemudian kita pasang juga nih pendorongnya. Biasanya kalau motor lain pendorongnya ini kan gabung ya, jadi satu gitu panjang, tapi kalau untuk motor ini dia dibuat pisah kayak gini ya. Nggak tahu alasannya apa, mungkin variasi lah menurut saya. Biar kayak keren gitulah, biar agak rumit gitu, tapi sebenarnya sama saja ya, nggak begitu rumit lah. Ini karet-karetnya kita paskan di pinggirnya ya, jangan sampai nggak pas. Ini karet penahan debu soalnya, dan nanti masuk ke dalam sini. Ini kan ada tonjolannya, ini masuk ke dalam handle-nya ini. Kemudian kita pasang bautnya dulu. Bautnya ini baut 10 ya, kunci 10. Kita kencangkan sekalian. Nah, kayak gini udah padat ya. Tapi untuk hasil maksimal kita perlu keluarkan minyak rem yang di selang. Minyak rem di selang itu kan minyak rem lama ya, jadi kita keluarkan semua biar minyaknya sekalian baru. Nah, untuk minyak rem juga pastikan gunakan yang SNI ya, yang bagus nantinya. Soalnya dulu saya pernah dapat pengalaman ya, pakai minyak rem yang murah gitu ya, malah baru seminggu atau 3 hari gitu ya, dia cepat masuk angin. Oke, kita buka nih baut apa nih, baut 8 ini ya, baut angin, baut nepel angin ini. Kemudian kita lihat di selangnya ya, kalau selang putih kayak gini jelas ya. Dan di atas ini kita jangan sampai kehabisan minyak rem, kalau habis nanti masuk angin dia.
Nah, kita perhatikan di selang ini apabila nggak ada gelembung-gelembung udaranya dan minyak remnya itu udah padat gitu ya, jadi tanpa campuran gelembung, dan warnanya itu sudah warna minyak rem baru semua, itu sudah dipastikan minyak remnya udah turun semua ya. Dan apabila udah seperti ini, kita kunci lagi nih baut nempel anginnya ini. Jangan sampai kendor untuk baut ini ya, rawan masuk angin kalau ini kendor. Nah, kayak gini udah maksimal hasilnya. Sangat padat sekali nih. Kita kunci lagi, tutup minyak remnya. Dan jangan lupa kita bersihkan semua ya, sisa-sisa uap minyak rem nih, karena bisa rusak di bodi motor ya. Sangat panas soalnya minyak rem nih. Cepat ngerusak gitu. Nah, mungkin setengah jam atau 10 menit gitu udah ngelupas ya. Nah, ini udah mantep ya, biar dites orangnya sendiri nih. Nanti kalau kurang enak saya suruh kesini lagi. Ini orangnya nih fans Mahesa Musik nih. Mahesa Musik itu musik dangdut dari Jawa Timur. Oke, makasih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan banyak mengeluh dan selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki hari ini. Salam dari kami Buka Baut Channel. Kita buat yang sulit menjadi mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.